Halo Sobat Paroki Mater Dei, selamat jumpa lagi dalam podcast Lingkungan sebagai Akar Paroki episode yang ke-6. Kali ini kita ada di lingkungan Santo Paulus. Baik, Sobat Paroki Mater Dei, kita harus ingat lagi Ardas Keuskupan Surabaya, masih ingat? Masih. Ardas Keuskupan Surabaya adalah Gereja Katolik Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Baik, di hadapan kita hari ini, malam ini ada Pak Apung sebagai ketua lingkungan di lingkungan Santo Paulus. Mohon Pak Apung memperkenalkan diri dulu supaya umat di Paroki Mater Dei, Sobat Paroki Mater Dei bisa mengenal lebih dekat dengan Pak Apung. Monggo. Selamat malam umat Paroki Mater Dei Madiun. Saya Apung Purwanto, Ketua Lingkungan Santo Paulus Wilayah 3, di lokasinya di Perumnas 1 Manisrejo. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Apung. Ini sudah berapa lama jadi ketua lingkungan? Ya sudah tahun 2012 sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Jadi ini adalah periode yang keempat. Periode yang keempat? Satu periode kan 3 tahun, berarti 4 periode, berarti sudah hampir 12 tahun. Ini 11 tahun berarti. Ini 11 tahun. Bagaimana perasaannya, suka dukanya menjadi ketua lingkungan 11 tahun ini? Ya, di lingkungan ini. Sesuatu kegiatan itu mesti ada plus minusnya. Jadi ada yang menguntungkan, tapi ada juga yang merugikan atau berdukanya. Yang pertama, saya merasakan bahwa saya diuntungkan dalam tanda petik sebagai ketua lingkungan, Pak. Diuntungkan. Ya. Yang pertama, sewaktu saya jadi ketua lingkungan, relasi saya, teman saya itu tidak sebanyak sesudah saya menjadi ketua lingkungan. Dengan ketua lingkungan akhirnya saya merasa seperti terangkat ke level yang dimana saya menyebabkan menjadi banyak dikenal, tapi juga menyebabkan saya juga merasa kelebihan kenalan, sehingga di mana-mana Pak Apung sana tahu saya, tapi saya tidak tahu namanya. Itu keuntungan saya. Yang lalu mengenai sukanya, itu tadi saya mendapatkan dorongan untuk selalu belajar sebagai seseorang, di mana sebagai warga umat, tetapi juga seseorang yang menyebabkan saya harus berusaha untuk banyak wawasan, banyak pengetahuan, karena warga itu seringkali kalau ada problem, salah satu larinya ke ketua lingkungan. Nah, padahal kalau dilihat dari usia pengalaman ini sangat kurang, tapi dengan begitu terdorong untuk menjadi belajar tadi, saya sangat beruntung sekali. Mengenai duka, ini ya berbagai macam, Pak. Memang kan warga lingkungan itu kan tidak semuanya satu, tidak homogen tuh. Ada macam-macam karakter, ada macam sifat dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang juga kalau orang boso penake pusing. Tapi ya dengan adanya kedukaan ini, saya akhirnya bisa menarik hal-hal yang dari lingkungan kami, kondisi daripada lingkungan ini yang menyebabkan mau tidak mau harus dihadapi. Salah satunya adalah hampir setiap tahun selalu kehilangan anak-anak muda yang sebetulnya sangat diharapkan bisa menggantikan yang tua-tua. Kalau sudah mulai kelas 3 SMA, siap-siap. Itu siap-siap untuk melepaskan mereka. Seperti tetangga yang pernah bilang, pokoknya ini duwe anak SMA kelas 3 siap-siap nyapa Mbak. Kuwi engko budal kuliah, engko mulih roruh Pak njaluk sangu. Nyapa? Gue golek gawean, sudah dapat pekerjaan, pulang lagi Pak, aku rabekno. ini ya kedukaan ya. Itu setiap tahun kami rasakan. Sampai sekarang ini akhirnya yang terbanyak dari warga di sini adalah yang usianya sudah 50 ke atas itu. Dulu 11 tahun yang lalu umatnya berapa? 11 tahun yang lalu, awal-awal Bapak jadi ketua lingkungan. Itu ada berapa ya? Sekitar 30-40-an, Pak. Kakak?
Enggak, kalau kakaknya enggak begitu banyak. Iya. Kakaknya itu sampai 25. Tapi kalau jumlahnya lebih banyak. Banyak. Sekarang ini sekarang ini tinggal berapa ya? 17 kakak. Tapi putra-putranya tidak sebanyak dulu. Karena kalau dulu kan KB-nya tidak sukses sekarang. seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu punyanya 2, punya 3 sudah wakeh. Kalau dulu itu 5, 3, 6 itu biasa itu. Itu bedanya. Memang makin lama makin gitu. Lalu mengenai dukanya lagi, kalau kami merasakan bahwa harus katakanlah dalam bahasa Jawa ini setor tenaga kegiatan ini yang susah. Kalau paroki ada mengendaki kegiatan, ada kegiatan, kami merasa aduh, gek sopo sing arep tak setor. Siapa yang saya minta bantu untuk ini salah satu artinya hampir separuh ya, dari 35 sekarang tinggal 17. Grafiknya kan begitu selama 11 tahun ini. Baik Pak Apung. Ya, kita kan baru menggaungkan, merenungkan, menghidupi tema arah dasar kita, lalu juga soal bagaimana lingkungan ini kan menjadi akar dari paroki. Nah, kalau Bapak sendiri sebagai ketua lingkungan, bagaimana mencoba memaknai bahwa lingkungan Santo Paulus ini menjadi akar paroki? Ini bagaimana Bapak mencoba memaknainya? Secara implisit sebetulnya kan sudah lama, sudah jelas bahwa lingkungan itu merupakan akar paroki itu, tapi tidak dikatakan, dijalankan sudah dijalankan. Jadi kami merasa bagian yang tidak terpisahkan dari paroki. Kalau misalnya paroki ada apa-apa, ini kena imbasnya juga. Jadi kalau misalnya di sana misalnya ada kehilangan sepeda, itu akhirnya kan merembet ke lingkungan. Waduh, akhirnya nama kita juga terseret karena kita kan juga sebagai orang Katolik. Tapi memang kalau saya memaknai bahwa lingkungan itu bagian yang tidak terpisahkan dari paroki. Tapi juga lingkungan itu berusaha untuk mendukung apa saja yang yang telah diprogram, apa yang jadi kegiatan paroki itu selalu berusaha mendukung. Hanya kendalanya tadi bagian dukanya itu. Kalau sudah mau mendukung, siapa yang saja mendukung ini? Kalau secara konkret, kira-kira lingkungan Santo Paulus ini sudah apa ya? Apakah sudah merasa menjadi akar yang kuat untuk paroki Mater Dei ini? Kalau akar yang kuat, kami merasa ya belum, Mbak ya. Karena memang karena keterbatasan tadi. Tapi kalau berusaha itu memang sehingga kami juga berusaha untuk bisa berrelasi, berkoneksi, bekerja sama dengan pihak-pihak yang dari luar lingkungan tadi. Jadi misalnya sebagai aktivis itu kan sama saja paroki ini ternyata orangnya kayak gitu. Jadi meskipun warganya makin sedikit tapi tetap mendukung. Tetap banyak aktivisnya dari lingkungan Santo Paulus. Kalau dilihat kalau di RT, di RW, di kegiatan yang lain itu yang menonjol tinggi. Kok lingkungan ini itu kelihatan. Jadi meskipun warganya sedikit tapi tetap menjadi garam. Bukan hanya garam, tapi juga mewarnai. Mewarnai. Kalau garam kadang-kadang kan harus menyentil ini yang lurus. Enggak, kami kadang-kadang tidak menyentil, Pak. Tapi memberikan semacam arah pedoman. Ini yang benar iki lho. Saya tidak menyalahkan kamu, tapi yang benar ini. Itu kan sebetulnya sifat asli orang Jawa kan gitu. Kamu silahkan adikang ning ada unen-unen ojo dumeh lho gitu. Itu kan tidak melarang tapi menunjukkan ini loh yang bagus. Itu kami berusaha seperti itu. Jadi artinya lingkungan ini tidak hanya bergerak membantu mendukung paroki tapi juga bagaimana warganya menjadi terlibat dalam kegiatan masyarakat, menjadi tokoh-tokoh di masyarakat, sehingga gereja ini makin misioner, makin terbuka dengan situasi masyarakat yang ada. Kalau boleh Bapak mencoba kita kembali ke Santo Paulus ini sebagai pelindung dari lingkungan ini. Kalau menurut Bapak atau juga menurut warga lingkungan,
Apa sih kekhasan dari Santo Paulus ini sehingga kok menjadi dipilih menjadi pelindung, atau mungkin dulu yang milih nama pelindung ini siapa ini? Kalau pemilihan pelindung Nggih, itu nggih. awalnya sebetulnya berasal dari lingkungannya itu Santo Paulus, bukan Santo Paulus, itu Santo Petrus. Lingkungan Santo Petrus. Kemudian ada pengembangan, Nggih, nggih. maka dipecah menjadi dua, Santo Oh. Petrus sama Paulus. Nah, kebetulan sewaktu pemecahan ini, warga Santo Paulus ini itu tidak dicampuri dari lingkungan lain selain Pak Petrus, Pak. Jadi di sini ada Yohanes Mandi, ada Teresia gitu ya. Nggih, nggih, Kalau nggih. kalau Petrus dipecah, mestinya sebagian dari Yohanes Mandi atau Teresia dimasukkan ke lingkungan. Ini enggak. Oh. Murni hanya dari lingkungan Santo Petrus. Jadi Satu Petrus dulu Ya. jadi satu, lalu dipecah jadi dua. Nah, Nggih. karena murni dari Santo Petrus, akhirnya bapak-bapak yang terdahulu Nggih, nggih. sebelum saya jadi ketua lingkungan itu memilih santo mana yang cocok karena situasi kondisinya seperti itu. Nah, situasi yang cocok itu Paulus, karena yang pertama tadi satu lingkungan, yang kedua hari peringatan Santo Pelindung Nggih, nggih. itu jadinya kan bisa sama. Petrus dan Paulus. Petrus dan Paulus kan Nggih, gitu. nggih, nggih. Kannya gitu. Dan kebetulan lagi Paulus ini dengan Petrus nampaknya sangat akrab sehingga bisa menjadi pedoman, menjadi panutan dari umat Katolik tuh anunya gitu. Nggih, nggih. Lalu yang mungkin yang setelah berjalan Nggih, yang nggih, membanggakan itu kami rodok kemerindih kalau saya ditanya, "Gue mau nganggo Paulus napa?" Loh, Paulus sih rasul intelek loh. Iya, iya, iya. Setiap kali ada Ekaristi, terutama pada hari Minggu, selalu ada bacaan. Apa? Nggih, nggih. Ora enek surat Judas nenek sing enek surat Paulus pada umat lho. Nggih, nggih, nggih. Itu jadi membanggakan, Pak. Iya, iya, iya. Ya, gitu. Jadi ada nilai yang lebih daripada santo-santo yang lain. Kalau belajar dari Santo Paulus sendiri, kira-kira menurut Bapak, menurut pengalaman warga di lingkungan ini, spirit apa yang sudah diambil atau sudah dihidupi? Antar warga itu kelihatan kerukunannya. Nggih. Terus kemudian juga rendah hati, jadi artinya juga sabar, bisa menerima orang lain dengan keberbedaan. Jadi pernah terjadi juga itu sebagai pelaksanaan daripada ini kan Nggih. ke panti asuhan. Nggih. Pernah juga kalau ada warga yang sakit itu malah sing diupra-upra ketua lingkungan oleh warganya. Pak, besok kapan kita besuk, itu mesti itu. Yang punya inisiatif itu malah bukan ketua lingkungan, tapi malah gitu. Kami juga merasakan hal yang itu, bahkan pernah ada karena ada relasi yang berada di penjara, kami juga mengunjungi. Ini karena ini relasi Paulus yang baik ini sampai berapa kali? 3 kali kalau tidak salah. Dikunjungi. Ya, meskipun itu hal yang kalau dilihat nyapa dikunjungi. Tapi kami tetap, Pak. Iya, iya. Dan bahkan waktu kunjungan pertama dengan kunjungan kedua dan ketiga itu orang tambah sedikit tapi tambah banyak. Ini berarti kan warga ini berani kan begitu. Ya, Semangat berani. gitu ya. Semangatnya, ya. Bukan berarti kalau ada temannya yang di penjara sedang menderita Ya, itu berarti harus dijauhi kan. Tapi malah didatangi, diteguhkan kan. Ya, begitu. memang ya, jadi berani, semangat itu. Kalau mengenai keberanian ini juga kami sendiri juga menjalankan. Yang menarik adalah contoh dari teladan dari Santo Paulus gitu. sewaktu berdebat dengan Rasul Santo Petrus Iya, iya. mengenai hal sunat. Iya, 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 iya. Kalau Petrus kan mengendaki supaya disunat dulu sehingga bisa menjadi. Kalau Paulus kan tidak. Loh, Iya. ngapa tidak diwong keselamatan itu dengan sunat dan kan begitu. Nah, keberanian ini kan seperti seperti inovasi itu. Iya, Pembaruan iya, iya. yang memang Pembaruan, betul iya. itu yang seringkali secara tidak sadar saya juga menjalankan seperti itu. Jadi kadang-kadang di warga, di lingkungan, di kemasyarakatan juga gitu. Kalau perlu saya katakan karena berdasarkan yang benar ini, jangan gitu. Saya kebetulan sekali Pak. Iya. Saya nama pelindung saya kan Paulus. Jadi setiap kali saya baca, menemukan ini, oh neno bener apa ya.
Artinya nama pelindung lingkungan ini juga sudah Bapak Ibu dihidupi karena sehari-hari Bapak juga berlindung pada Santo Paulus kan begitu, menjadi semangat, menjadi spirit untuk berani melayani, rukun, jadi akrab kan begitu. Kalau dalam hal pastoral, apa yang dikembangkan terkait dengan ini spiritnya Santo Paulus ini? Yang jelas kalau di dalam spiritualnya yaitu semangat untuk selalu kebersamaan itu. Itu dan terutama bisa mengembangkan cinta kasih. Itu ya seperti tadi Pak. Secara tidak sadar sebetulnya malah mereka yang menerapkan. Kalau ada warga sendiri yang sakit, itu malah ngoprak-oprak itu loh. Iki malah sanune malah ini gitu. Semangat ya, semangat. Kemudian kalau kebersamaan ini diantaranya juga menerapkan tradisi Katolik kita ialah ziarah. Itu setiap tahun minta supaya ada ziarah, walaupun itu walaupun tidak jauh tuh. Jadi pernah ke mana itu yang di Solotiko dan sebagainya itu kan setiap tahun gitu. Hanya ini karena ada COVID pandemi itu loh. Lalu sempat berhenti karena COVID itu. Itu ya. Ada berangkat lagi merasa ragu-ragu, jangan-jangan nanti lagi itu. Baru sesudah ini Presiden memberlakukan bahwa pandemi sudah selesai. Nah, sudah kembali lagi. Ini malah akan berangkat besok lusa. Wah, ini semangat ini. Sudah, Pak. Tidak hanya meneladani Santo Paulus, juga mau meneladani Bunda Maria. Lalu ini terkait dengan moto, Pak. Dari berangkat dari Santo Paulus, apa moto lingkungan ini? Ya, mungkin bisa disampaikan dengan semangat mungkin atau dengan. Jadi motonya adalah rendah hati, rukun, lalu berani menyampaikan ajaran Kristus, jadi berani untuk menyampaikan kebenaran dengan cara baik, lalu semangat. Yang terakhir, semangat ini tadi saya minta supaya tetap dicantumkan karena pendorong daripada semuanya itu. Diulang, Pak, motonya diulang, dibaca ada apa yang keras ya. Santo Paulus, rendah hati, rukun, berani menjadi saksi Kristus, semangat. Rendah hati, rukun, berani menjadi saksi Kristus. Karena itu Paulus itu menjadi saksi Kristus. Kemudian semangat. Nah, ini moto dari lingkungan Santo Paulus. Biasanya kalau sudah selesai berani berhenti, Pak. Ini kan gitu. Oh, jangan. Paulus kan tidak pernah berhenti sampai akhir hayatnya. Paulus terus mewartakan Kristus. Malah ya itu, Pak. Dengan kemulinti saya katakan dulu, Paulus itu selain intelek, dia berani berkeliling ke berbagai tempat loh, daripada rasul-rasul yang lain. Kalau lagu lingkungan terkait dengan Santo Paulus, apakah juga sudah ada? Sudah, Pak. Sudah. Hanya tidak sering dinyanyikan. Kalau pada pertemuan ya sudah diakan. Sudah dilatihkan, sudah sering dipakai juga. Yang mengarang sih, Pak. Saya sendiri saya kemudian dibantu sama Ibu Sulis. Inspirasi yang dibawa di lagu itu menapa? Dari peristiwa Paulus dipanggil secara istimewa di Damsyik. Panggilan Paulus Damsyik. Gitu. Itu yang kemudian jatuh toh. Sampai buta, kemudian dituntun sehingga diberitahu oleh Tuhan bahwa kamu harus berhubungan dengan Asnana itu, akhirnya bisa kembali lagi jadi rasul itu. Itu yang saya inspirasinya dari situ. Itu yang menjadi inspirasi untuk lagu gitu. Lingkungan Santo Paulus. Saya mengatakan berani karena kalau orang sudah dijatuhkan, kemudian pernah buta, jalannya bisanya dituntun, tapi dia berani menyampaikan sebagai saksi Kristus. Ini yang saya ambil. Ini bagus ini. Makanya saya tidak boleh menghilangkan kata semangat itu ya ini. Semangat itu harus, karena Paulus itu semangat meskipun jatuh, buta tidak takut ya, tetap mewartakan. Itu mewartakan sampai akhir hayat, sampai dihukum mati itu. Baik Pak Apung. Jadi kan kita ini kan sedang dalam kegiatan safari lingkungan.
Jadi kita baru saja selesai safari lingkungan lalu mengadakan podcast ini. Kalau menurut Bapak apa yang kesan, mungkin pesan atau mungkin pendapat Bapak terkait dengan kegiatan kami dari tim liturgi untuk safari ke lingkungan-lingkungan dan juga Komsos untuk ke lingkungan-lingkungan ini? Ini saya anggap, saya berpikir bahwa ini adalah hal yang paling baik untuk itu. Dalam sejarah Mater Dei ya baru kali ini. Saya sebetulnya mengharapkan seperti itu. Sudah lama sebetulnya. Karena warga itu seringkali mendapatkan kesulitan terutama di dalam kaitannya dengan liturgi dan lagu. Itu yang hanya saja Pak, waktunya malam. Ini yang agak agak ruwet itu kan mencari waktu longgar. Ya, betul. Jadi timnya longgarnya kapan, warga juga longgarnya kapan. Karena kalau waktu malam itu kan waktunya seringkali kalau dalam keluarga kan istirahat, sehingga aduh iso tekan gone ora iki Kang. Tapi saya sangat baik menyambut untuk itu. Hanya saja kalau dilanjutkan jangan hanya itu. Iya. Artinya warga Bapak Apung sebagai ketua lingkungan juga mengharapkan ada hal-hal yang lain lagi. Ya, hal yang lain. Ya, mungkin bukan hanya soal liturgi saja mungkin. Ya, terutama tentang katekese itu, Pak. Saya pernah dengan Romo Ari, saya katakan Romo Ari terima kasih ya karena Romo Ari telah memberikan katekese. Kenapa kalau pada waktu malam tuguran itu hanya sampai jam 12? Seumur-umur itu tahunya Romo Ari menerangkan sampai jam 12 itu karena Yesus itu berdoa sampai jam 12. Sesudah itu Yesus kan dibawa ke mahkamahnya orang Yahudi. Oh itu Romo ya, seumur saya baru kali ini Romo. Terima kasih Romo. Itu yang sebetulnya yang banyak diharapkan dari warga itu, terutama hal katekese. Jadi kalau misalnya kenapa sih kalau masuk gereja ya itu harus kok mesti berlutut di sana? Oh di sana itu karena ada khusus di sana. Oh ya terus kenapa pakai uang dan sebagainya, itu yang sangat diharapkan. Nah kadang seperti tadi pada waktu bapak kami sing bener sing piye gitu. Itu yang sebetulnya diharapkan. Jadi hal yang praktis-praktis terutama katekese ini sangat diharapkan. Karena kebanyakan orang-orang tua walaupun dulu sudah pernah jadi katekumen itu banyak yang lupa itu. Artinya Pak Apung sebagai ketua lingkungan, warga juga mendapatkan katekese yang lain yang lebih bisa membuka pemahaman umat. Baik, ini kita masuk bagian terakhir untuk menutup podcast kali ini. Saya ingin Pak Apung menggemakan kembali moto tadi, supaya umat di Mater Dei, sobat Mater Dei ini bisa ngerti, wah ini lingkungan Santo Paulus gitu. Mari Pak, kita jadi, lingkungan Santo Paulus rendah hati, rukun, berani menjadi saksi Kristus, semangat. Sekali lagi Pak, sekali lagi, ayo. Lingkungan Santo Paulus rendah hati, rukun, berani menjadi saksi Kristus, semangat. Baik, sobat Paroki Mater Dei, kita sudah sampai di penghujung acara kita di podcast lingkungan sebagai akar paroki episode yang ke-6 di lingkungan Santo Paulus. Kita bersyukur kita boleh berkunjung ke sini dan kita boleh mengenal lebih dalam tentang semangat Santo Paulus dari Pak Apung sebagai ketua lingkungan. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam untuk kita semua.